Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan langkah-langkah pembentukan perda, yaitu yang berkaitan dengan penelitian ilmiah. Pada kesempatan kali ini, penelitian ilmiah dan penyusunan naskah akademik. Jadi rekan-rekan semuanya, bicara tentang penelitian ilmiah tentu tidak terlepas dari yang namanya naskah akademik, ya. Makanya langkah kedua setelah mengidentifikasi masalah oleh seorang perancang peraturan perundang-undangan melakukan penelitian, ya. Jadi di sini pembentukan naskah akademik tersebut harus melalui tahap penelitian, ya, atau pengkajian terlebih dahulu agar peraturan perundangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Kenapa di sini pentingnya atau alasan dilakukannya penelitian ini? Yang pertama, karena suatu laporan penelitian akan menjamin proses pengambilan keputusan dari mana rancangan peraturan perundang-undangan berawal. Yang pertama. Yang kedua, garis besar yang disarankan berlaku sebagai peta untuk menuntun pembuat rancangan dalam mengumpulkan dan menyusun bukti-bukti yang ada. Kemudian alasan yang ketiga, laporan penelitian merupakan kendali mutu bagi para legislator dan pihak-pihak lain yang memerlukan untuk mengkaji rancangan undang-undang, termasuklah rancangan peraturan daerah. Di sini saya akan memberikan gambaran bagaimana penyusunan naskah akademik peraturan daerah ini. Ya, karena tadi kita ketahui naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum, ya, dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi, gambaran ataupun sistematika penyusunan dari naskah akademik ini, ya, terdiri dari judul, pendahuluan, daftar isi. Ya. Jadi bab satunya adalah pendahuluan, ya. Apa yang dimaksud dengan pendahuluan? Ya, pendahuluan memuat latar belakang sasaran yang akan diwujudkan. Juga isi dari identifikasi masalah, tujuan, dan kegunaan serta metode penelitian. Ini isi bab 1, ya. Ya, apa itu latar belakang? Latar belakang adalah yang menjelaskan mengapa pembentukan rancangan peraturan daerah suatu peraturan perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi, filosofi, sosiologis, serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan rancangan peraturan daerah. Ya. Yang kedua, identifikasi masalah. Ya. Proses berikutnya, ya. Pada dasarnya, identifikasi masalah dalam suatu naskah akademik mencangkup 4 pokok masalah, ya, yaitu yang pertama, permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta bagaimana permasalahan antar permasalahan tersebut dapat diatasi. Ya, kedua, mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut. Yang ketiga, apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan rancangan peraturan daerah. Ya. Yang keempat, apa sasaran yang akan diwujudkan,
ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan. Jadi identifikasi masalahnya seperti itu. Berikutnya, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik ya. Bahwasanya tujuan penyusunan naskah akademik ini ya dirumuskan. Yang pertama, merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua, merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, merumuskan, pertimbangkan, atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan rancangan peraturan daerah. Juga sebagai merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah. Ya, sementara kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi, ya, dan pembahasan rancangan peraturan daerah. Tahapan berikutnya isi dari naskah akademik itu adalah metode ya, terdiri dari metode. Karena di sini ada gambaran sistematika penyusunan naskah akademik tadi ya. Yang bab satunya ada pendahuluan, ternyata bagian dari pendahuluan itu ada identifikasi masalah ya, ada latar belakang, identifikasi masalah, ya, tujuan, kegunaan, dan metode ya. Apa itu metode? Metode penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosial legal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Sedangkan metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi, focus group discussion, dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosial legal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang disebut dengan normatif, ya, yang dilanjut dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundangan yang diteliti. Nah, sekarang masuk ke bab 2-nya. Bab 2-nya yaitu kajian teoritis dan praktek empirisnya ya. Pada bab 2 ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu peraturan daerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa subbab. Ya, ada yang pertama kajian teoritis, yang B-nya kajian terhadap azas atau prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan azas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan yang terkait dengan peraturan perundangan yang dibuat, yang berasal dari hasil penelitian. Kemudian, kajian terhadap praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kemudian yang kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Nah, untuk bab 3 dari isi naskah akademik itu adalah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Pada bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait.
yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta peraturan perundangan yang masih tetap berlaku, karena tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang baru. Ya, maka kajian terhadap peraturan perundangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundangan, serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan penyusunan landasan filosofis, landasan yuridis dari pembentukan peraturan daerah yang akan dibentuk. Jadi pada bagian evaluasi analisis peraturan ini yang sangat penting ya, karena melihat ya pentingnya peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang akan dibentuk tersebut, apakah dari sisi harmonisasinya, ya dari sisi statusnya, apakah sudah menggambarkan tingkat sinkronisasi peraturan dengan peraturan yang ada atau yang lebih tinggi ya, supaya peraturan yang dibentuk ini tidak menjadi peraturan yang tumpang tindih ya. Kemudian bab 4-nya, ini landasan filosofisnya, sosiologisnya, dan landasan yuridisnya. Jadi, 3 landasan ini merupakan hal yang terpenting dalam pembentukan peraturan perundangan ya. Seperti yang kita jelaskan terlebih dahulu di dalam bukunya Joseph Monteiro ya. Landasan filosofis adalah landasan yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian landasan sosiologis. Ya, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dan yang ketiga adalah landasan yuridis. Ya, landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan, ya, ini permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum atau mempertimbangkan aturan yang telah ada yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sehingga landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari peraturan perundang-undangan, sehingga daya berlakunya lemah, peraturan yang sudah ada tapi tidak memadai, atau peraturan yang memang sama sekali belum ada. Ya, itulah isi dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dan bab 5-nya yaitu jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Ya. Di sini naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah provinsi yang akan dibentuk. Dalam bab ini, ya, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, maka dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya menjangkup ketentuan umum, memuat rumusan akademik mengenai pengertian, istilah, dan frasa,
Yang D-nya materi yang akan diatur, yang C-nya ketentuan sanksi, dan D-nya ketentuan peralihan. Ya, sehingga di bab penutup terdiri atas subbab, simpulan, dan saran. Ya. Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktek penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan azas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Yang B, saran. Saran di sini memuat antara lain perlunya pemilihan substansi naskah akademik dalam suatu peraturan perundangan, ya, atau ya peraturan perundangan di bawahnya. Dan yang kedua, rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah dalam program legislasi daerah. Dan yang ketiga, kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah ini lebih lanjut. Ya. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka, ya, serta lampiran rancangan perda. Ya. Untuk daftar pustaka ini memuat buku, ya, tentunya peraturan perundangan dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik, ya. Jadi rekan-rekan semuanya, seperti itulah isi ataupun materi dari langkah-langkah pembentukan perda pada bagian penelitian ilmiah, ya, yang luarannya adalah naskah akademik, ya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dukung channel saya agar bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.